Demi lebaran di kampung halaman, ribuan penumpang berebut masuk kapal. Kofifa Indar Parawansa dipastikan ikut Pilkada Jawa Timur. 3 komisioner KPU Jatim diberhentikan sementara. Lebaran semakin dekat, model sederhana namun elegan menjadi tren baju lebaran tahun ini. Pemirsa, kami hadirkan seputar Indonesia. Dari studio RCTI Kebun Sirih, Jakarta, inilah Seputar Indonesia bersama Gustaf Aulia. Selamat sore pemirsa. Orang tua yang anaknya menerobos jalur bus Transjakarta dan mengaku anak Kapolri mendatangi Polda Metro Jaya. Kami awali jumpa kita dengan laporan arus mudik. Pemirsa, H-8 pelaksanaan arus mudik melalui Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar mulai padat. Ribuan penumpang kapal KM Tilong Kabila tujuan Labuan Bajo dan Bima berdesakan saat naik ke kapal karena kapal berikutnya berangkat setelah Lebaran tiba. Ribuan penumpang berdesakan saat pintu terminal keberangkatan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Sulawesi Selatan dibuka petugas. Penumpang kapal motor Tilong Kabila tujuan Labuan Bajo dan Bima berlomba naik ke atas kapal sehingga petugas kewalahan. Kapal ini merupakan kapal terakhir yang berangkat melalui Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ke Labuan Bajo dan Bima, Nusa Tenggara Barat sebelum Idul Fitri. Tidak ada kapal lagi setelah ini? Memang banyak hanya jalur laut. Ya, hanya jalur laut ini saja. Kalau pesawat lewat Bali. Lewat Bali. Ya. Berdasarkan data PT Pelni Makassar, jumlah penumpang ke Labuan Bajo dan Bima mencapai 2.000 penumpang. Rudi Gunawan melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, ratusan calon pemudik harus menunda keinginan untuk tiba di kampung halaman lebih awal. Hingga sore tadi belum ada kepastian jadwal keberangkatan kapal yang akan membawa mereka. Pemudik tujuan sejumlah kota Sumatera dan Riau ini melepas lelah di halaman terminal penumpang Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Mereka datang di pelabuhan sejak kemarin malam, namun hingga sore tadi belum ada kepastian jadwal keberangkatan kapal Serimau. Para penumpang kecewa karena belum ada penjelasan resmi dari otoritas pelabuhan. Volume pemudik yang akan menggunakan jasa angkutan kereta api di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat terus menunjukkan peningkatan. Ratusan pemudik sejak pagi tadi memenuhi area pintu masuk stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat menanti kedatangan kereta yang akan mengantarkan mereka ke kampung halaman. Calon penumpang yang membawa anak berusia 3 tahun ke bawah diwajibkan membeli tiket reduksi, yakni harga tiket senilai 10% dari harga normal. Diperkirakan hari ini sejumlah stasiun kereta di Jakarta antara lain Pasar Senen, Gambir, Beos Kota, dan Tanjung Priok memberangkatkan 30.000 penumpang. 10.000 diantaranya diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Pemirsa, jika lonjakan arus mudik sudah terasa di stasiun dan pelabuhan, di Terminal Pulau Gadung belum ada peningkatan jumlah penumpang. Puncak mudik melalui Terminal Pulau Gadung diperkirakan jatuh pada hari Sabtu dan Minggu. Berikut pantauan Lady Marina dan Haryo Februarianto. Pemirsa, 3 hari semenjak dioperasikannya armada bis untuk arus mudik, hingga kini kondisi di Terminal Pulau Gadung masih nampak relatif normal. Bahkan beberapa armada bis antar kota, antar provinsi nampak terparkir dengan rapi. Memasuki H-8 jelang Lebaran, hingga kini kondisi di Terminal Pulau Gadung masih nampak belum begitu ramai. Bahkan antrian di loket-loket pembelian tiket pun masih belum menunjukkan adanya lonjakan. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pelaksana harian Kepala Terminal Pulau Gadung menyatakan bahwa meski memang terjadi lonjakan penumpang sebanyak 10% dibandingkan dari hari Senin lalu, namun puncak arus mudik sendiri diperkirakan baru akan terjadi pada H-4 dan H-5 jelang Lebaran dikarenakan rata-rata kantor yang baru akan cuti bersama pada Senin pekan depan.
Nah pemirsa, pelaksana harian Kepala Terminal Pulau Gadung sendiri menghimbau bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan pulang kembali ke kampung halaman dengan menggunakan armada bis untuk membeli tiket di loket yang telah disediakan, serta jangan lupa untuk mempersiapkan stamina Anda karena tentunya perjalanan pulang ke kampung halaman dengan menggunakan jalur darat akan membutuhkan dan menguras banyak stamina serta membutuhkan kesehatan yang prima. Dari Jakarta, Lady Marina dan Haryo Februarianto melaporkan. Pemirsa, di tengah kesibukan arus mudik, sebuah kapal tenggelam di dermaga Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah tadi pagi. Setengah badan kapal tenggelam hingga dasar dermaga. Hampir seluruh muatan kapal pengangkut bahan makanan ini tenggelam di dermaga. Awak kapal seberat 300 ton ini berusaha menyelamatkan muatan kapal yang terendam air laut dengan memindahkan ke kapal lain. Selain itu, kapal KLM Berkat Rahmat Usaha ini juga memuat tabung LPG, kasur, mebel, dan beton. Sebelumnya kapal ini sempat berangkat kemarin sore dengan tujuan Kalimantan, namun kembali ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang saat kapal mengalami kebocoran di perairan Jepara akibat dihantam ombak. Pompa pembuang air tidak mampu mengeluarkan air laut dengan cepat sehingga kapal perlahan terus tenggelam. Siapa warga Jakarta yang menerobos jalur Transjakarta di kawasan Senen, Jakarta Pusat kemarin terungkap. Orang tua pelaku mendatangi Polda Metro Jaya. Sang anak mengaku sebagai anak Kapolri. Dari gambar yang kami ambil dari akun Twitter pengelola bus Transjakarta, terlihat mobil Febri hendak menerobos busway. Devi yang menemui Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto menyesalkan ulah anaknya yang mencatut nama Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo saat menerobos busway. Devi yang merupakan pengusaha karet di Balikpapan, Kalimantan Timur ini mengaku tidak mengenal Kapolri. Devi mengaku pasrah jika anaknya diberi sanksi hukum akibat pelanggaran yang dilakukan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto menyambut baik permintaan maaf Devi. Pemirsa, untuk mengungkap terkait aksi terorisme, Polda Metro Jaya menggandeng Densus 88 untuk mengejar pelaku penembakan Aibda Fatah Saktiono. Dari sketsa wajah, satu pelaku berusia sekitar 30 tahun. Sketsa wajah laki yang dibuat polisi ini diduga sebagai salah satu pelaku penembakan terhadap anggota Polsek Gambir Aibda Fatah Saktiono. Pelaku diperkirakan berusia sekitar 30 tahun, berwarna kulit hitam, tinggi badan sekitar 165 cm, tubuh agak gemuk dan berambut gondrong. Saat penembakan, pelaku memakai jaket berwarna gelap dan celana jeans biru. Hingga saat ini, korban Aibda Fatah masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari keterangan 5 orang saksi yang diperiksa, diduga pelaku berjumlah 2 orang. Adanya dendam karena kecelakaan tersebut tipis. Kita arahkan lagi kepada hal-hal lain, termasuk juga terorisme. Apakah ada terorisme dalam KTN ini, kita juga sedang kaji. Karena yang jelas, korban ini jelas sekali identitas polisinya. Dia pakai helm yang di belakangnya tulisan polisi. Jadi waktu dilakukan penembakan jelas itu polisi. Nah, tentunya indikasi terorisme tetap kita dalami juga. Kita libatkan Densus ini untuk pendalamannya. Aibda Fatah menjadi korban penembakan di Jalan Cirende Raya, Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu pekan lalu. Saat kejadian, korban yang mengendarai sepeda motor hendak bertugas ke Polsek Gambir. 2 pelaku bersepeda motor menembak punggung korban dan langsung melarikan diri. Dari Jakarta, Ervan Wahyudin dan Heru Triyuniarto melaporkan. Khofifah Herman menangi gugatan dan akan mendapat nomor urut 4 Pilkada Jawa Timur. Seputar Indonesia segera kembali. Pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP mengabulkan tuntutan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Herman Suryadi Sumawireja. DKPP memutuskan memberhentikan sementara 3 komisioner KPU Provinsi Jawa Timur. Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP yang dipimpin Jimli Asidiki memutuskan mengabulkan tuntutan pasangan calon bakal Cagup dan Cawagup Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Herman Suryadi Sumawireja.
Dalam amar putusannya, DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara pada 3 komisioner KPU Provinsi Jawa Timur, yakni Najib Hamid, Agung Nugroho, dan Agus Mahfud. Sementara Ketua KPU Jawa Timur, Andri Dewanto Ahmad, mendapat sanksi peringatan. DKPP juga memerintahkan KPU Pusat untuk meninjau keputusan KPU Provinsi Jawa Timur. Maka di take over KPU RI. Untuk apa? Untuk mengubah keputusan KPU Provinsi Jawa Timur tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat dan nomor urut pasangan calon akan diubah dengan memasukkan pasangan calon baru atas nama Khofifah Indar Parawansa dan Herman S. Sumawireja. Dan kalau diubah berarti peraturan keputusan KPU Provinsi Jawa Timur nomor 18 akan diubah dengan keputusan KPU RI. Nomornya berapa saya belum tahu, mungkin hari ini. Dan saya sudah tahu nomor pasangannya itu, nomor 4. Pasangan Khofifah Herman mengajukan gugatan atas KPU Provinsi Jatim karena 130.000 dukungan suara dari Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) dan Partai Kedaulatan PK digugurkan KPU Provinsi Jawa Timur. Namun keputusan DKPP ini tidak serta-merta meloloskan pasangan Khofifah Herman ke Pilgub Jawa Timur. Pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Herman Suryadi Sumawireja masih berjuang di Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Timur. Rabu siang, PT UN Surabaya Jawa Timur masih memeriksa berkas-berkas barang bukti dan saksi-saksi yang diajukan pasangan Khofifah Herman sebagai penggugat. Pemilihan Gubernur Jawa Timur sendiri rencananya akan dilakukan pada 29 Agustus mendatang. Tim Liputan RCTI melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, tidak hanya memakai trotoar untuk berjualan, pedagang kaki lima di Jakarta juga memaksa sebagian badan jalan berubah menjadi pasar. Ini tentu mengganggu pejalan kaki dan arus lalu lintas. Lalu mengapa penertiban PKL sangat jarang terjadi? Keberadaan PKL di fasilitas umum dan sosial berdampak pada kemacetan dan hilangnya hak pengguna trotoar. Para pedagang pun terus bertambah selagi masih ada ruang di tepi jalan. Ironisnya, aparat pemerintah seakan menghilang ketika masyarakat berhadapan dengan persoalan yang ada. Kemudian pada saat kita melakukan penghimbauan itu, bahkan kita jaga di situ, ya mereka tidak ada. Namun gitu tuh, pedagang itu tuh selalu muncul lagi. Kita ajak berkomunikasi dengan alasan klasik bahwa mereka ya mencari kebutuhan hidup. Keberadaan PKL di jalanan Jakarta sudah terjadi bertahun-tahun. Namun entah mengapa pemerintah selalu membiarkannya. Kalau itu kita memang tidak pernah menertibkan karena itu adalah kebutuhan warga. Ya, kalau kita tertibkan itu artinya menyinggung perasaan warga. Ya, karena mereka saling membutuhkan. Padahal seharusnya setiap kelurahan mengontrol keberadaan PKL di wilayahnya. Lalu sang lurah harus melaporkannya ke aparatur yang lebih tinggi setiap bulan. Jadi di sini ada bentuk-bentuk pelanggaran memang yang terjadi. Ada hak-hak pengguna jalan yang dirugikan, tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa terjadi pembiaran selama ini? Nah, sekarang kan untuk menyelesaikan, maka penguasa ruang secara informal harus ditertibkan. Jelas sekali keberadaan pedagang kaki lima dan pembiaran oleh pemerintah saling terkait. Keterkaitan itulah yang sebenarnya membuahkan persoalan kemacetan seperti yang terjadi di Jakarta. Pemirsa, pedagang kaki lima adalah bagian penggerak roda ekonomi masyarakat. Dengan menjual harga barang terjangkau, mampu memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat tertentu, termasuk di Jakarta. Namun jika kenyataannya PKL di jalan umum sudah mengganggu, maka perlu penataan. Dan ini memerlukan sikap tegas pemerintah. Demikian liputan khusus kali ini. Lebaran semakin dekat, model sederhana namun elegan menjadi tren baju lebaran tahun ini. Kami segera kembali.
Pemirsa, santri dan masyarakat di sekitar pondok pesantren ini menjadi satu kesatuan. Ilmu agama yang dipelajari diterapkan saat bermasyarakat. Kami ajak Anda berkunjung ke pondok pesantren di dekat lapangan udara Pondok Cabe Pamulang, Tangerang Selatan. Sepintas memang agak sulit menemukan pondok pesantren Ummul Qura. Pesantren ini berada persis di tengah-tengah kawasan pemukiman di dekat lapangan terbang Pondok Cabe Pamulang, Banten. Didirikan tahun 1995, pesantren ini kini menjadi tempat bagi 250 santri menimba ilmu. Innal ijtima'u wal ittihad wal amru alladhi la yajhalu ahadun. Para santri dituntut untuk hidup mandiri, mencuci, memasak, menyetrika pakaian, semuanya dilakukan sendiri. Assalamualaikum. Salam. Ini pada berapa tahun tinggal di pondok pesantren? Baru setahun kok. Baru setahun? Ada yang lebih. Tahun ajaran baru setahun. Oh gitu, selama setahun tinggal di pondok pesantren suka dukanya apa? Banyak banget. Bareng-bareng. Bareng, makan bareng, tidur bareng, belajar bareng. Curhat-curhat. Kalau misalnya makan nih, pada masak sendiri atau gimana? Oh, dibagi-bagi. Dibagi, ada jadwalnya gitu loh. Kalau yang masak nasi anak cowoknya, kalau yang masak lauk anak perempuannya. Yang laki-laki masak nasi, yang perempuan masak lauk. Itu gimana tuh rasanya kalau misalnya masak sendiri? Apalagi tempe terong, be. Kenapa tempe terong? Tak ada waktu yang terbuang percuma di sini. Saat senggang, para santri berlatih bermain musik qasidah atau marawis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini teman-teman kalau misalnya latihan qasidahan ini berapa kali? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Waduh, aku boleh dong dimainin satu lagu aja, ya? Ya, Tapi hubungan dengan masyarakat mesra karena memang pesantren kita mulai dari menerima anak-anak sekitar untuk ngaji di rumah. Jadi sebelum kita berdiri sudah sudah hidup bareng dengan masyarakat dan sampai saat ini kita juga pertahankan untuk tidak berpisah dengan masyarakat. Nah. Pemirsa, bangunan pondok pesantren dan rumah warga yang seolah tidak ada batasnya ini menggambarkan bahwa Islam sudah menyatu dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekitar. Sampai jumpa dalam Muhibah Pesantren berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sepekan menjelang Lebaran, THR sudah di tangan, warga pun berburu baju muslim untuk berlebaran. Lalu baju muslim seperti apa yang menjadi tren tahun ini? Aneka kaftan dengan beragam warna dan corak kini semakin tren. Mulai populer tahun 2008 lalu, kaftan masih diminati untuk memeriahkan Idul Fitri tahun ini. Model koleksi kaftan kian simpel dan elegan. Kesan mewah terlihat dengan penggunaan bahan sutra serta payet kristal dan benang emas. Ciri khas kaftan yang nyaman dikenakan karena longgar namun anggun dan berkelas. Kelebihan dari kaftan itu sendiri, kaftan itu udah menjadi sebuah pakaian universal yang semua orang bisa pakai karena nyaman, bisa mulai dari jenis sehari-hari sampai yang premium. Harga kaftan pun bervariasi mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung bahan dan banyak payet kristal yang digunakan. Tak hanya kaftan, kini yang juga menjadi tren baju muslim adalah model jubah. Desainnya yang sederhana seperti mukena membuat jenis baju muslim ini digemari para remaja.
kelihatan ngeliat di TV kan lagi model, ya udah, tapi nggak suka yang ada kupluk-kupluknya. Model-model gamis panjang yang ketutup, udah itu doang sih, modelnya simpel, nggak suka yang ribet-ribet. Harga satu baju muslim jubah berkisar antara Rp230.000 hingga Rp350.000. Selain itu ada juga baju muslim lapis Shanghai yang dijual sekitar Rp250.000. Membeli baju baru sepertinya sudah menjadi tradisi saat merayakan hari Lebaran. Namun ada baiknya disesuaikan dengan kondisi keuangan Anda. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, sampai di sini seputar Indonesia Rabu 31 Juli 2013. Berita yang kami tayangkan dapat Anda akses di okezone.com serta di rctnews.okezone.tv. Saya Gustav Aulia, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.